Pria ini tampak begitu tenang dan rileks. Dia memasuki toko Baning dengan rencana pembunuhan di otaknya. Dia menjalani lorong toko-toko, mencari alat yang sempurna untuk menjalankan rencananya. Dia berbelanja beberapa jam sebelum hubungan percintaannya yang indah berubah menjadi pembunuhan yang menakutkan. Inilah kisah tragis Jasmine Kaur. Adelaide adalah ibu kota Australia Selatan. Nama kota itu diambil dari nama Ratu Adelaide, istri Raja William IV, dan kota itu dibangun tahun 1836 oleh sang ratu. Tidak seperti kota-kota lainnya di Australia yang dulunya menjadi tempat pembuangan narapidana, tapi sang ratu ingin kota Adelaide ini menjadi satu-satunya provinsi Inggris yang berpenduduk beragam. Karena itu, hingga saat ini Adelaide terkenal dengan banyaknya festival tradisional di sana. Kualitas hidup di Adelaide sangat baik, bahkan pernah dinobatkan menjadi tempat yang paling layak dihuni. Pemerintahnya juga sangat care dengan kesehatan penduduknya. Dan untuk menunjang sektor kesehatan, banyak universitas yang punya jurusan yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan. Salah satu mahasiswa pada jurusan itu adalah Jasmine Kaur. Jasmine lahir dan bertumbuh di Narayanggarh, India. Sejak kecil Jasmine senang menolong orang lain, selalu berusaha membantu keluarganya. Saat remaja, Jasmine kehilangan ayahnya yang sangat dia sayangi. Ayahnya meninggal karena sakit. Ini membuatnya sedih karena tak bisa berbuat banyak untuk ayahnya. Sejak saat itu Jasmine bertekad menjadi perawat agar dia bisa merawat orang-orang yang dia cintai jika satu saat nanti sakit. Setelah tamat SMA, tekadnya menjadi kuat dan dia memilih sekolah perawat di Adelaide. Dia meminta izin ibunya, Raspal. Awalnya ibunya menolak. Dia tidak ingin jauh dari putrinya. Tapi melihat tekad Jasmine meraih mimpinya, akhirnya dia memberikan izin dengan syarat harus tinggal dengan om dan tantenya di Adelaide. Jasmine senang sekali. Dia pun mendaftar ke UNISA atau University of South Australia dan diterima. Gadis itu begitu bergairah membayangkan kehidupan barunya di Australia. Di bandara dia memeluk ibu dan kedua saudaranya Sukhmanpreet dan Gurmanpreet. Pray for me, katanya. Di Adelaide, Jasmine kuliah sambil bekerja di satu fasilitas perawatan orang tua atau panti jompo, Southern Cross Care. Jasmine rajin dan dipercaya, juga disukai oleh para jompo yang berada di sana. Sementara di kampusnya, dia berkenalan dengan pemuda mahasiswa sains komputer, Tarikjot Singh. Tarikjot Singh lahir di desa Balala Samrala, India dari orang tua bernama Mohan dan Jasvir. Ayahnya bertani sambil bekerja di pabrik. Ibunya ibu rumah tangga biasa saja. Tarikjot anak cerdas di sekolah. Dari SD sampai SMA selalu berada di ranking tertinggi. Setamat SMA, Tarikjot tertarik dengan sains komputer. Tahun 2016, setelah lulus dari les komputer, Tarikjot melanjutkan studinya di UNISA. Setahun kemudian, dia melihat gadis cantik India di kampusnya. Karena sebangsa dan setanah air, Tarikjot dan Jasmine langsung dekat dan saling tergantung. Sebagai anak-anak rantau, masing-masing cerita kepada orang tua masing-masing kalau mereka telah mempunyai pacar yang juga berasal dari India. Itu kabar baik bagi orang tua Tarikjot. Mereka membayangkan Tarikjot dan Jasmine bisa menjadi pasangan yang sangat serasi. Mereka pun langsung bicara soal pernikahan. Di pihak lain, ibu Jasmine, Raspal, seperti, nanti dulu, jangan terburu-buru dulu. Ketemu calon menantu juga belum. Raspal perlu tahu latar belakang Tarikjot. Siapa orang tuanya, bekerja di mana, berapa gajinya, banyaklah pertimbangan Raspal. Mulailah orang tua ikut campur dalam hubungan Jasmine dan Tarikjot. Jasmine membujuk dan memohon restu dari ibunya untuk rencana pernikahan mereka. Tapi Raspal dan paman Jasmine yang tinggal di Adelaide, yang memang orang-orang berada, menolak dengan keras karena level finansial yang berbeda. Menurut ibu Tarikjot,
Ross Paul malah sudah menyiapkan calon suami yang kaya untuk Jasmine dan menyuruh Jasmine memutuskan hubungannya dengan Tariq Jod. Jasmine stres, bahkan pernah hampir bunuh diri. Orang tua Jasmine bilang Jasmine stres karena Tariq Jod itu obsesif dan posesif pada Jasmine dan tak berhenti-berhentinya mengajak menikah. Tariq Jod begitu mengendalikan Jasmine. Dia harus tahu dengan siapa Jasmine bertemu, berbicara, dan berteman. Jasmine tidak bisa pergi bersama teman-temannya. Tariq Jod juga memantau aktivitas online Jasmine, dengan siapa Jasmine chatting dan apa yang dibicarakan. Tariq Jod akan marah besar jika Jasmine bertemu teman-temannya atau jika Jasmine ingin pergi ke satu tempat tanpa Tariq Jod. Kalaupun itu dilakukan, Tariq Jod akan terus-menerus menelpon Jasmine sampai gadis itu pulang. Lama-lama Jasmine capek dengan sikap Tariq Jod. Tanggal 4 Januari, Jasmine memutuskan untuk menyudahi hubungannya dengan Tariq Jod. Tapi Tariq Jod nggak bisa terima. Tariq Jod mulai mengganggu dan membuntuti Jasmine. Gak cuma itu, Tariq Jod mulai melecehkan Jasmine lewat texting. Dan ini gak pernah berhenti. Tariq Jod mulai mengancam Jasmine dan juga bilang dia akan bunuh diri kalau Jasmine tak kembali kepadanya. Jasmine sangat-sangat terganggu. Tanggal 28 Januari 2021, Jasmine melaporkan Tariq Jod ke polisi. Dalam laporannya, Jasmine menekankan kalau mereka baru saja putus setelah berpacaran 9 bulan. Tapi Tariq Jod gak pernah bisa terima itu. Akibat dari laporan tersebut, Tariq Jod akhirnya mendapat peringatan dari polisi di bulan Februari 2021. Barulah Tariq Jod berhenti mengganggu Jasmine. Karena kalau dia masih lakukan itu, Tariq Jod akan ditahan sebagai penyerang. Tapi ternyata Tariq Jod punya rencana lain yang begitu jahat. Tanggal 5 Maret siang, Tariq Jod pergi berbelanja ke toko peralatan rumah di Bunnings. Dia tampak santai dan casual. Dia membeli sekop, zip tali plastik, duct tape, jerrycan, dan sarung tangan. Lalu dia melenggang meninggalkan Bunnings. Hari itu Tariq Jod akan menghabisi Jasmine. Setelah membeli alat-alat yang dia butuhkan untuk rencana jahatnya, Tariq Jod pun juga menyiapkan alibi. Dia tukaran mobil dengan teman roommate-nya. Kira-kira jam 10 malam, Tariq Jod memantau Jasmine dari dalam mobil di tempat parkir. Ketika gadis usia 21 tahun itu keluar dari gedung tempat dia bekerja dan menuju ke parkiran, ke mobilnya, saat itulah dengan paksa Tariq Jod membawa Jasmine masuk ke dalam mobilnya. Esoknya, teman-teman Jasmine bingung melihat mobil Jasmine ada di tempat parkir tapi tidak ada Jasmine. Jam kerjanya sudah dimulai. Tidak biasanya Jasmine seperti itu. Gadis itu dikenal disiplin, tidak pernah terlambat, apalagi membolos. Temannya menelpon paman Jasmine dan bertanya di mana Jasmine. Paman Jasmine terkejut dan panik kalau keponakannya hilang. Mereka langsung lapor polisi dan pencarian langsung dilakukan. Jasmine tidak ditemukan. Bukan tipe Jasmine untuk melarikan diri. Gadis itu begitu menikmati hidupnya di Adelaide walau tanpa Tariq Jod. Jasmine bahkan merencanakan untuk pulang ke India. Jasmine begitu bersemangat akan bertemu keluarganya lagi. Jadi nggak mungkin dia kabur. Polisi nggak punya petunjuk kemana harus mencari Jasmine. Tapi cuma ada satu orang di kepala mereka, yaitu Tariq Jod yang pernah dilaporkan Jasmine. Tariq Jod datang ke kantor polisi tanpa beban. Dia bilang dia tidak tahu apa-apa dengan hilangnya Jasmine. Tariq Jod berkata, pada malam hilangnya Jasmine dia ada di rumah sendirian. Tapi alibinya ini tidak bertahan lama sebelum akhirnya malah hancur berantakan. Lalu Tariq Jod merubah ceritanya. Kali ini dia bilang sebenarnya dia melihat Jasmine, tapi dia hampir tak percaya melihat mantannya itu bunuh diri. Dia begitu stres dengan keadaan itu. Dia tidak mau dianggap telah membunuh Jasmine. Lalu dia menguburkan jasad Jasmine di Flinders Ranges, perbukitan dengan ngarai terjal 650 km dari Adelaide. Tapi beberapa jam kemudian cerita Tariq Jod berubah lagi. Perubahan yang kedua aja udah buruk, sekarang yang ketiga. Katanya dia dan Jasmine sepakat untuk mengakhiri hidup bersama-sama. Tariq Jod melihat Jasmine menggorok lehernya sendiri.
Itu malah membuat Tarik Chot ketakutan. Dia nggak berani bunuh diri. Karena Jasmine sudah mati, maka dia kuburkan di Flinders Ranges. Polisi minta Tarik Chot menunjukkan di mana dia menguburkan Jasmine. Mereka pun driving selama 5 jam ke Flinders Ranges. Kuburan itu tak jauh dari jalan raya. Polisi menggali kuburan Jasmine. Ternyata lubang kubur itu dangkal. Baru sebentar digali, polisi sudah menemukan jasad Jasmine. Kedua tangannya diikat ke belakang dengan tali zip. Kakinya juga. Jasmine juga masih memakai penutup mata. Keadaan Jasmine ini sangat berbeda dengan cerita terakhir Tarik Chot yang katanya Jasmine bunuh diri. Bagaimana mungkin Jasmine bisa menggorok lehernya sendiri kalau tangannya diikat ke belakang? Memang ditemukan goresan di leher Jasmine, tapi goresan seperti itu nggak fatal. Tak jauh dari situ ada tong sampah dan polisi menemukan kacamata, badge pegawai, dan sepatu Jasmine. Juga ada skop, zip pengikat, sarung tangan, dan master key. Polisi menyita ponsel Tarik Chot. Di sana ditemukan ratusan pesan tertulis yang dia kirim ke Jasmine dan keluarga Jasmine. Ada 2 pesan tertulis yang tidak dikirim beberapa hari sebelum Jasmine hilang. Hari itu juga Tarik Chot ditahan dan kena pasal penculikan dan pembunuhan. Namun pria itu menyangkal semua tuduhan tersebut. 2 tahun setelah menghabisi Jasmine, sidang mulai digelar pada awal Mei 2023. Penuntut umum membeberkan kalau Tarik Chot melakukan semua itu dengan rencana matang. Tarik Chot bahkan sudah mempersiapkan alibinya dengan bertukaran mobil dengan roommate-nya. Lalu Tarik Chot membeli alat-alat yang dia butuhkan untuk rencana jahatnya itu. Setelah itu, dia mengisi bensin lalu meluncur ke tempat kerja Jasmine. Dan saat itulah Tarik Chot menculik Jasmine. Tarik Chot melarikan mobilnya ke utara Adelaide. Perjalanan yang sangat panjang dan sangat jauh. Beberapa kali mobil biru itu tertangkap kamera monitor jalan raya pada jam 10.46, jam 12.09, dan 12.30 lewat tengah malam, kemudian akhirnya berhenti di dekat batu kematian di Flinders Ranges. Dengan skop yang baru dia beli, Tarik Chot mulai menggali dan hanya sedalam 30 cm. Dia merebahkan Jasmine di lubang galian itu, kemudian menimbun tubuh Jasmine dengan tanah. Tumpukan demi tumpukan, sampai tubuh Jasmine tertutup dengan tanah dalam keadaan hidup. Jasmine tersiksa beberapa jam di dalam kubur, sampai akhirnya dia benar-benar kehilangan nyawa. Hasil otopsi menyatakan kalau Jasmine mengalami proses mati pelan-pelan dengan penderitaan yang menyakitkan dan menyiksa karena sesak nafas. Ditemukan tanah pada paru-paru Jasmine, mulut, dan lambung Jasmine. Gadis malang itu berusaha mencari udara, tapi yang didapatkan cuma tanah dan tanah. Jaksa penuntut menjelaskan setiap detik yang dilalui Jasmine terasa sangat lama dan menegangkan. Dengan tangan dan kaki terikat dan mata tertutup, Jasmine cuma bisa merasakan ketakutan yang dahsyat. Entah kejadian buruk apa yang akan dia alami. Mungkin Jasmine memohon untuk membawanya kembali pulang. Mungkin Jasmine berteriak minta tolong. Tarik Chot memang tidak memberi keterangan lebih detail kepada polisi apa yang terjadi di antara mereka, mulai dari penculikan dan selama berjam-jam di perjalanan. Keluarga Jasmine Kaur terbang dari India ke Adelaide hanya untuk merasakan duka yang begitu menyiksa lubuk hati mereka. Mereka berdoa di lokasi di mana Jasmine dikubur hidup-hidup. Mereka meletakkan kembang, teddy bears, dan lilin di sana. Sementara itu, jauh di India sana, ibunda Tarik Chot dengan pantang menyerah memberikan dukungan kepada Tarik Chot yang sudah menyatakan kalau dia tak bersalah. Tarik Chot justru hero karena sudah beberapa kali menolong Jasmine dalam usaha mudir. Bagi keluarga Singh, yang dilakukan Tarik Chot itu adalah bentuk dari rasa kasihan pada Jasmine yang mudir, lalu Tarik Chot yang berpikir kalau Jasmine itu sudah tewas, kemudian dia menguburkan jasadnya.
Jasmine mudir karena ibunya tidak setuju dengan hubungan Jasmine dan Tariqjot, padahal keduanya ingin menikah. Lalu tanpa rasa empati terhadap keluarga Kaur, Ibu Tariqjot bilang, kami akan berdoa semoga Yang Maha Kuasa menolong anak kami, menyelamatkan anak kami. Satu-satunya kesalahan yang dia lakukan adalah menguburkan gadis itu. Andai saja keluarga gadis itu setuju dengan pernikahan mereka, pasti mereka akan bahagia, bukan berakhir dengan keadaan yang mengerikan ini. Dalam sesi menjatuhkan vonis, Hakim Adam Kimber mengatakan, aku tak mampu menemukan kata-kata yang cukup untuk menggambarkan yang dirasakan Nona Kaur saat kau membaringkannya di lubang kubur, saat dia sadar bahwa dia sedang dikubur hidup-hidup. Walaupun Tariqjot tak pernah mau terbuka bagaimana dia menculik dan menguburkan Jasmine, tapi Hakim berpikir dengan semua bukti-bukti dan pengakuan bersalah Tariqjot sudah lebih dari cukup untuk menjatuhkan vonis. Lebih jauh Hakim berkata, kau menghabisi Jasmine karena kau marah Jasmine sudah tidak mau lagi denganmu. Di akhir pengadilan, Ras Paul, ibunda Jasmine memberikan statementnya. Hari ini aku tidak happy. Kamu memperlakukan putriku seolah-olah dia bukan siapa-siapa dan membuangnya seolah-olah dia itu sampah. Jasmine telah tiada. Aku patah hati. Dia adalah gadis kecil yang berharga. Tapi keadilan sudah ditegakkan dan aku tak bisa mengekspresikan kelegaan kami. Kami setuju dengan vonis yang dijatuhkan. Tapi keluarga kami sudah lebih dahulu menerima hukuman seumur hidup karena kami tak bisa lagi bersama-sama dengan Jasmine seumur hidup kami. Kebayang gak sih apa yang dirasakan Jasmine saat menjalani jam-jam terakhir hidupnya, mulai dari diculik, diikat, mata ditutup, dan perjalanan 5 jam tanpa tahu kemana dan di mana dia berada. Terus dia dibaringkan di lubang galian, dia merasakan tanah ditimbun ke tubuhnya, sedikit demi sedikit sampai seluruh tubuhnya berada di dalam tanah. Lalu dia berusaha mencari udara, tapi yang masuk hidungnya justru pasir tanah dan itu sampai masuk ke dalam paru-parunya. Aduh, keji sekali perbuatan si Tariqjot ini. Dan bicara tentang vonis, ini yang saya gak suka dari Aussie. Vonis itu terlalu ringan untuk perbuatan keji yang tidak berperasaan. Guys, kita gak bisa memaksakan seseorang untuk suka atau cinta sama kita. Dan kalau ditolak, it's not the end of the world. Oke, sebelum saya pamit, saya mau update dulu kasusnya Taylor Shah Business. Wanita yang memenggal kepala pacarnya, Shad, dan pada konten itu, wanita itu memang sudah dinyatakan bersalah, tinggal tunggu hukuman. Tanggal 26 September 2023 yang lalu, hakim sudah memberikan keputusan seumur hidup tanpa kesempatan bebas bersyarat. Kalau ada yang belum nonton, cekidot kontennya ya. Gila ini cerita. Oke, tuntas sudah jumpa kita kali ini. I thank you all yang selalu mendukung channel ini. Love you banget deh. Bagi yang baru menemukan channel ini dan suka dengan kisah-kisah yang saya ceritakan, please subscribe ya. Bantu agar channel ini bisa terus berkembang. Jangan lupa like, comment, share. Dan sekali lagi thank you banget. Love you all. Bye.